dan harus paham bahwa yang namanya pengetahuan itu berkembang, manusia pun juga ikut belajar dan berkembang. Dalam buku ini ada kutipan yang cukup menarik menurut saya, ini dari buku tersebut, bahwa dia mengatakan kalau, the smarter you are, semakin pandai kita, maka problem yang bisa kita pecahkan akan semakin kompleks dan tentu saja kita, apa ya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut akan semakin cepat. Dan intelijensia itu secara tradisional dipandang sebagai kemampuan untuk berpikir dan untuk belajar. Namun dalam dunia yang sangat cepat berubahnya, apalagi ketika era internet masuk, cepat banget ada perubahan, selalu selalu ada sesuatu yang kayaknya kita perlu adaptasi. Another set of cognitive skills yang mungkin akan lebih matters, yaitu kemampuan untuk rethink and unlearn. Karena kalau misal saya sendiri cukup aktif di Twitter, jadi cukup sering melihat perdebatan orang-orang yang ada di Twitter, melihat bagaimana selalu ada penyerangan-penyerangan terhadap identitas tertentu hanya karena tidak setuju terhadap opini atau tweet seseorang. Di situ Adam Grant mengingatkan kita untuk kalau kita punya kemampuan untuk rethink atau memikirkan kembali dan juga unlearn, berani untuk belajar kembali, kemungkinan kita untuk keinginan kita untuk ngebully orang lain atau menyerang identitas orang lain mungkin nggak ada, karena kita akan jadi berpikir, benar nggak ya kayak gitu? Apakah pemahaman saya sudah benar? Apakah pemahaman saya masih relevan di era sekarang? Nah, itu yang menurut saya buku ini kenapa saya kasih bintang 5 gitu, karena itu tadi, apa ya, Adam Grant berhasil menepuk pundak atau menegur pembaca-pembacanya untuk melihat lagi, emang yang kita, kekeh apa ya, kekeh untuk katakan tuh udah benar, gitu. Maka dari itu dia terus juga bilang bahwa sebenarnya kita punya 3 kesalahan berpikir, yaitu yang pertama preaching, atau lebih kepada keinginan kita untuk mengkhotbah atau menceramahi seseorang. Biasanya selalu ada tendensi di mana kita merasa lebih tahu, kita merasa lebih oke, relasi kuasanya lebih dominan ketimbang audiens kita, gitu. Mungkin, rekan-rekan mungkin masih tahu beberapa tweet-tweet atau komen-komen di Instagram yang kadang-kadang main amannya pakai sekedar mengingatkan gitu, terus pakai emoji. Nah, itu sebenarnya kayak seakan-akan merendahkan lawan bicara kita, merendahkan orang yang, sedang berdialog dengan kita, dan itu salah satu juga kesalahan berpikir manusia. Lalu selanjutnya adalah prosecuting. Ini artinya menghakimi. Jadi prosecuting yang dimaksud di sini adalah kita dikit-dikit langsung judgmental sama seseorang hanya karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, tanpa kita mau mendengar, tanpa kita mau berempati, kenapa ya kok dia bisa seperti itu, gitu. Prosecuting itu tadi yang mungkin relevannya dengan kasus saya adalah ketika ada orang-orang yang book shaming hanya karena misalkan udah umur 25 ke atas, tapi masih suka baca komik. Tanpa kita mau mengetahui kenapa ya dia baca komik, kita langsung kayak bilang, "Itu kan bacaan anak-anak. Masa sih kamu usia 25 masih baca komik?" Kurang lebih seperti itulah ya, itu salah satu contoh book shaming. Padahal kalau misalkan kita mau mendengar, kenapa ya malah baca komik? Bisa jadi dia merasakan bahwa, ya baru pada usia segini nih, aku baru merasa ternyata membaca itu seru banget. Dan cara aku untuk masuk ke dalam dunia bacaan adalah melalui komik yang lebih banyak atau didominasi oleh gambar-gambar. Lalu kemudian yang ketiga adalah politicking. Kalau ini kayaknya relevan banget dibahas ketika kita sekarang mau masuk, pemilu ya. Bentar lagi 2024 kita udah masuk pemilu, dan seperti biasa media massa juga sudah banyak berita-berita soal calon siapa dengan calon siapa. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia sih aku membahasakannya sebagai bersilat lidah, tapi kita tahu maksudnya negatif, yang mana menjelek-jelekan seseorang hanya karena misal, oh si A mendukung calon yang, calon B gitu ya, jadinya kita bilang, "Ngapain berteman dengan si A?" Karena si A mendukung calon B. Nanti pasti dia akan begini begini begini, tanpa kita lagi-lagi tidak mau mendengarkan, tidak mau memiliki empati. Ini yang disebut oleh Adam Grant sebagai 3 kesalahan berpikir yang kemudian sebenarnya menemukan, irisan. Jadi kalau tadi preaching, preachers, ya, terus ada politicking, politicians, prosecuting, prosecutors, dan sebenarnya yang diharapkan oleh Adam Grant adalah kita berpikir seperti scientist atau ilmuwan. Kalau melihat pada diagram ini diagramnya memang, ada dalam buku, dia, mengatakan kalau masing-masing dari label 4 label pekerjaan ini itu sebenarnya saling beririsan, tapi sebenarnya ada satu hal yang di tengah-tengah, yaitu ways you think, even if they are not your job. Jadi ada beberapa hal yang kayak kita merasa bahwa kita harus memikirkannya,
tapi itu bukan sesuatu yang harusnya kita pikirkan, gitu. Jadi ini mengingatkan kita kembali bahwa kadang menjadi preachy, ini bahasanya kayak, sok-sok menceramahi netizen, itu mungkin kita akan dapat, validasi kayak, "Wah iya, saya yang paling pintar, saya yang paling tahu, saya udah S2 di sini, saya udah S3 di sana." Tapi kita juga perlu berempati bahwa mungkin ada orang-orang yang memang belum ngerti karena dia belum familiar sama informasi tersebut, gitu. Dan hal-hal lain yang tadi sudah, saya sebutkan di awal, gitu. Jadi ini salah satu model yang ditawarkan oleh Adam Grant bahwa jangan sampai kita terjebak ke dalam mode preachers, mode politicians, atau mode persecutors. Instead, kalau bisa kita menjadi mode scientist. Ini maksudnya bukan menjadi ilmuwannya, tapi lebih kepada kita menanyakan kembali asumsi yang kita punya. Emang benar ya saya berpikir seperti itu tuh masih relevan? Kayak gitu. Lalu poin kedua yang saya rasa juga relevan adalah soal growth mindset. There is no intellectual humility kalau kita nggak punya growth mindset. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang sudah familiar sama istilah growth mindset karena juga cukup lama. Bukunya udah keluar duluan, judulnya Mindset, yang nulis adalah Profesor Carol Dweck. Itu juga materi di YouTube juga sudah banyak sekali. Jadi mungkin rekan-rekan barangkali setelah ini mau coba nontonin videonya Prof. Carol Dweck, silahkan untuk semakin memahami apa itu growth mindset. Kenapa saya bilang bahwa growth mindset berhubungan dengan intellectual humility? Karena kalau dengan orang-orang yang growth mindset atau yang mindsetnya berkembang, mereka adalah orang-orang yang mau belajar, masih merasa bahwa saya ini masih butiran debu, saya ini masih remahan rengginang gitu ya, saya ini masih nggak tahu apa-apa, sedangkan ilmuwan di luar sana sangat banyak sekali, sangat besar sekali gitu. Jadi seringkali kita mungkin lebih sering berhadapan sama orang-orang yang merasa ngapain sih, paling gampang ngapain sih gua sekolah lagi, kan gua udah setua ini, ngapain saya apply S2, saya udah settle, saya sudah nyaman gitu, ngapain saya ikut bootcamp atau pelatihan, toh saya juga sudah menjabat posisi ini udah berpuluh-puluh tahun, seperti itu. Itu contoh-contoh orang-orang dengan fixed mindset yang merasa bahwa kemampuan atau ability dia untuk learning sudah stop. Padahal tadi Prof. Adam Grant ngomong di depan, di era yang sangat turbulen ini, kayaknya emang lebih relevan kalau kita punya kapabilitas untuk rethinking and unlearning. Di sini adalah contoh, bukan contoh ya, elemen-elemen yang membangun seorang menjadi growth mindset, yaitu yang kepala berwarna biru. Kita melihat bahwa failure memang menyakitkan. Kegagalan memang sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi bukan berarti dengan kita gagal maka tidak ada jalan. Salah satu kutipan yang saya suka adalah kata-katanya Thomas Alva Edison yang nemuin bohlam. Waktu itu dia bilang, saya bukannya gagal, tapi saya hanya tidak menemukan 1000 cara yang didn't work gitu. Jadi dia mengatakan, saya bukan berarti gagal, saya cuman nggak ketemu aja caranya. Oh ternyata di cara ke 1001 saya menemukan bohlam gitu. Dan itu adalah contoh-contoh dari orang growth mindset. Orang-orang growth mindset melihat bahwa challenges atau tantangan adalah sesuatu yang bisa buat dia grow. Dia mungkin nyaman pada posisi dia sekarang. Orang-orang biasanya ngomong sudah berada di comfort zone, but that doesn't mean the growth itu buruk ya, tapi ada hal-hal di mana dia mau growing. Misalkan, oh ya sudah, kalau misalkan saya mengajar anak SMA itu sesuatu yang sangat biasa, mungkin lain kali saya mau coba mengajar mahasiswa gitu. Tetap pada scope yang dia nyaman, yaitu mengajar, tapi mungkin targetnya berbeda. Gitu. Itu salah satu contohnya. Sedangkan orang-orang fixed mindset bisa rekan-rekan lihat yang ada di kepala berwarna abu-abu gitu. Biasanya melihat challenges sebagai ancaman. Most of time orang-orang dengan fixed mindset itu insecure. Dia merasa bahwa posisinya terancam, baik itu oleh teknologi, AI misalkan sedang ramai itu pembicaraan soal AI, terancam oleh anak-anak yang lebih muda gitu ya, Gen Z, millennials gitu, merasa bahwa wah kerjaan aku akan gampang digantikan nih sama anak-anak baru gitu. Atau bahkan ada insecurity yang sampai kepada udah benar-benar rasis, dan ini kalau misalkan rekan-rekan ada yang main Twitter itu sudah sangat terlihat ada berbagai macam apa ya namanya, akun-akun yang sukanya menyerang identitas, menyerang hal-hal yang sifatnya rasis dan seksis karena dia merasa insecure gitu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang fixed mindset, tapi cobalah kita untuk menjadi orang yang growth mindset. Nah, ini yang dikatakan oleh Profesor Adam Grant. Ketika kita berada pada overconfidence cycle,
atau terlalu pede, si paling itu tadi, kita posisi awalnya adalah pride, kita bangga, kita tahu, "Oh iya, saya barusan mendapat gelar master di kesehatan publik, dapat dari Harvard," misalnya kayak gitu. Maka semua yang saya katakan itu benar, misal seperti itu. Dari pride ini, dia bisa masuk, ini conviction ya, ini gambarnya agak kepotong, dia akan ke alur yang selanjutnya itu conviction, yang kemudian sebenarnya itu ini cukup tricky karena selanjutnya dia akan masuk ke bias atau kekeliruan berpikir. Jadi ketika dia udah sebenarnya dari awal ya, ini seringkali nggak ada sih kalau misalkan saya melihat di kasus-kasus pada umumnya, biasanya dari pride itu langsung ke bias atau kesalahan berpikir. Jadi katanya Prof. Adam Grant, orang-orang yang punya overconfidence atau merasa bahwa yang udah paling gitu ya, dia merasa kalau ya memang saya ini tahu gitu. Tapi dia nyari konfirmasinya kepada bubble-nya dia sendiri, pada circle-nya dia sendiri. Bahasa kerennya adalah they don't touch the grass. Di apa ya, di internet tuh seringkali ada orang-orang yang ngomongnya melip-melip, ngomongnya tinggi, ngomongnya begitu intelektual, tapi mereka suka lupa siapa yang mereka ajak bicara. Apakah anak-anak muda, apakah misalkan orang-orang benar-benar masyarakat awam, apakah sesama saintis, apakah sesama akademisi gitu. Itu hal-hal yang juga perlu diperhatikan. Maka dari itu biasanya orang-orang yang sudah terjebak dalam bias ini nyari validasinya ya tetap aja di dalam lingkaran-lingkarannya dia sendiri gitu. Maka dari itu Prof. Adam Grant pun mengusulkan harusnya kita punya thinking cycle yang berangkatnya dari humility. Tadi saya udah bahas di poin pertama, yaitu intellectual humility. Kenapa? Karena dengan kita punya kerendahan hati, dengan bertanya, emang benar ya, apa yang saya yakini itu sekarang kurang relevan. Ini cukup sering saya dengar ketika saya masih bekerja di kantoran adalah asumsi-asumsi tentang kenapa ya anak muda sekarang itu kalau misalkan diajak wawancara pekerjaan itu selalu ada pertanyaan, apakah pekerjaannya 8 sampai 5 atau saya perlu lembur? Mungkin bagi atasan-atasan saya itu hal yang aneh karena katanya bekerja itu ya udah terima aja. Mau kamu lembur ya udah terima aja. Tapi ternyata generasi sekarang ketika diwawancara untuk pekerjaan, untuk ditawari posisi, mereka langsung berani untuk negosiasi dan bertanya. Kalau misalkan saya jadi pewawancara, mungkin saya akan coba untuk punya kerendahan hati itu lagi ya, kayak nanyain, "Kenapa ya anak muda kok jadinya mulai bergaining? Apa sih sebenarnya concern mereka? What kind of problem yang mereka hadapi sampai mereka harus nanya atau negosiasi sejak awal gitu. Di sini humility yang kemudian akan mengarahkan pada doubt atau keraguan. Jangan-jangan apa yang saya yakini dari zaman saya dulu masuk kerja itu udah nggak berlaku. Zaman saya dulu masuk kerja ya udah, alhamdulillah kamu keterima kerja, harusnya kamu bersyukur keterima kerja. Tapi apakah anggapan itu masih benar? Lalu kemudian curiosity. Kalau pada saya pribadi, curiosity, penasaran itu larinya adalah membaca. Jadi akan mencoba mencari sumber belajar, sumber bacaan atau sumber pustaka yang mana bisa memberikan kebaruan terhadap pengetahuan kita. Buku-buku yang dibaca pun buku-buku yang memang membawa kebaruan, bukan yang misalnya jurnal udah lewat 20 tahun atau lewat 30 tahun. Tentu tidak relevan lagi gitu. Ketika curious, akhirnya akan membawa pada tahap discovery. Akhirnya menyadari, oh ternyata kenapa anak-anak zaman sekarang berani menegosiasikan jam kerja dan soal lembur, karena ternyata himpitan load kerjaan mereka itu sangat besar, belum lagi commuting, belum lagi harga-harga yang sangat tinggi, di mana untuk bisa punya decent life, barangkali memang harus extra miles gitu. Dan hal lain yang mungkin baru saya ketahui ketika saya discovery. Dan akhirnya kita punya humility itu tadi. Gitu. Dan poin ketiga yang ada di sini adalah thinking. Ini menarik karena kita seringkali merasa bahwa kita berpikir. Berpikir yang paling gampang mungkin kalau dalam hidup saya adalah saya hari ini makan apa, saya makan malam apa habis ini gitu ya. Itu thinking yang paling mendasar. Kalau misalkan kita mau coba yang lebih sulit, ya mulai decision making yang kayaknya punya impact besar terhadap kehidupan kita. Misal, saya ambil KPR apa enggak? Saya nikah di KUA atau nikah dirayain? Saya lebih baik tetap bekerja di perusahaan A, tapi gajinya sedikit, atau di perusahaan B gajinya banyak, tapi jauh di Bekasi, kayak gitu. Atau pertanyaan lain, itu membuat kita berpikir. Seringkali yang terjadi adalah kita terlalu asik dengan automatic thinking. Jadi
ketika kita sudah terbiasa berpikir, tadi ya secara otomatis kita merasa, oh ya udah kata orang-orang KPR, ya udah KPR aja. Padahal belum tentu itu yang sesuai dengan kita, belum tentu itu yang bisa kita acquire. Bisa aja karena gajinya kurang, misalkan kurang dari biaya cicilan misalnya, ternyata kita nggak bisa KPR kayak gitu. Tapi karena kita udah merasa nyaman, udah males buat mikir, udah merasa bahwa ya udahlah ya aku ngikut apa kata orang gitu. Akhirnya kita memilih sesuatu yang tidak relevan dengan kita. Maka dari itu di sini di buku ini juga dibahas soal tools dalam berpikir dan sangat erat kaitannya dengan bukunya Daniel Kahneman yang judulnya Thinking Fast and Slow. Jadi di buku ini, di buku Thinking Again ini, Prof. Adam Grant juga cukup banyak quoting atau mengutip bukunya Daniel Kahneman, salah satunya mengenai sistem 1 dan 2 atau cara berpikir manusia. Kalau misalkan rekan-rekan tahu, sebagian besar apa yang kita lakukan itu insting dan pakai intuisi. Jadi sebagian besar, seperti yang ada di gambar, 95% menggunakan intuisi dan insting. Kenapa? Karena memang kalau kata Adam Grant ya, manusia itu sukanya hemat tenaga. Jadi kalau misalkan bisa automatic thinking, why we have to think? Mungkin juga teman-teman tahu biasanya ada sedikit slang gitu, bahasa slang di mana logika nggak bisa bekerja tanpa logistik ya, karena memang betul ketika kita harus berpikir maka badan kita tuh akan membakar lebih banyak kalori dan jadi cepat lapar. Maka dari itu secara nature-nya manusia itu lebih suka apapun yang otomatis. Dan 5% sisanya adalah ya udah yang tadi saya bilang ya, sesuatu yang diambil secara lambat, sesuatu yang membuat kita harus berpikirnya itu kayak lebih lama, terutama untuk decision making yang tadi impact terhadap kehidupan kita itu besar banget gitu. Nah, Prof. Adam Grant bilang kalau kita terbiasa di sistem 1, yang ada adalah ya udah kita merasa bahwa keilmuan pengetahuan yang kita punya, ilmu yang kita punya, skill yang kita punya, rasanya nggak perlu diupdate, orang udah otomatis, ya kan? Tapi itu yang bahaya, karena nanti kalau misalkan kita terbiasa dengan sistem 1, yang ada tadi kita seperti dinosaurus, lama-lama punah. Maka dari itu, ada perlunya juga, ada pentingnya juga untuk melatih sistem 2-nya. Memang akan sangat lambat, memang akan sangat susah membiasakan diri terhadap suatu kebiasaan baru, tapi nanti kita bisa lebih relevan. Kita, walaupun mungkin replaceable, tapi tidak semudah itu untuk digantikan. Jadi ini cukup penting. Kebiasaan-kebiasaan apa? Misal ya, biasanya karena sekarang era informasi, biasanya kalau bikin konten di media sosial ya udahlah bisa ditunda. Tapi sekarang nggak bisa. Begitu ada berita heboh, begitu ada berita yang mencenangkan, ada berita yang misalkan sangat besar, pada saat itu juga pekerja kreatif biasanya akan harus langsung beradaptasi dan bikin konten materinya, gitu. Itu kurang lebih. Karena dulu saya juga kerja di media ya, jadi saya juga mengalami bagaimana rasanya untuk keep up with every news. Begitu berita keluar harus segera cari cara gimana biar artikelnya bisa dibaca oleh banyak orang yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, kayak gitu. Tools kedua yaitu cognitive bias. Ini ada hubungannya sama yang tadi di bagian the overconfidence cycle. Ini yang paling sering yaitu adalah the Dunning-Kruger effect. Kita atau manusia kebanyakan itu paling sering berada di titik yang ini doang. Ini puncaknya. Biasa di titik yang of course I know everything, terus berhenti. Nggak mau cerita. Udah selesai. Kalau kita di debat, lebih banyak misalnya di internet ya, di debat di internet, kita udah nggak bisa mempertahankan posisi kita, biasanya yang terjadi adalah kita ngeblok gitu. Oke, itu boleh dilakukan sih ngeblok, tapi itu juga bikin kita jadi nggak belajar. Apa ya kesalahan saya? Apa hal yang belum saya ketahui gitu. Dari titik puncak ini menuju turun sedikit aja, ini berarti kita tadi butuh intellectual humility, butuh growth mindset, dan satu lagi, untuk menurunkan ego. Seringkali ketika kita udah di atas, ya udah kita nggak mau nurunin ego, karena kayak, ih siapa kamu? Kamu bukan siapa-siapa, saya kan yang S2, kenapa saya yang harus menurunkan ego? Biasanya ada celutukan-celutukan seperti itu. Nah, seseorang kalau bisa berada pada titik ini, itu sudah cukup baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalkan tetap terus belajar, gitu. Sampai nanti akhirnya di paling ujung. Memahami dan mulai berempati. Saya merasakan ini ketika saya akhirnya belajar secara sadar dan atas keinginan sendiri untuk
baca buku-buku filsafat. Di situ saya menyadari bahwa, oh, that's why filsafat adalah akar dari semua keilmuan. Oh, ternyata semua berhubungan. Dan itu yang mengubah persepsi saya bahwa nggak ada yang namanya keilmuan yang gampang. Saya mungkin lulusan ilmu perpustakaan, tapi saya adalah orang awam, saya nggak tahu apa-apa untuk teman-teman yang mungkin kuliahnya ilmu ekonomi, ilmu hubungan internasional. Saya mungkin cuma baca aja dari buku-buku yang saya bisa baca, tapi untuk keilmuan di dalamnya, teori-teorinya seperti apa, studi kasus yang sebenarnya saya nggak punya kemampuan itu. Itu yang juga akhirnya membuat saya untuk kalau memang bukan ranah atau bukan skop keahlian saya, lebih baik saya bilang saya nggak tahu, saya kurang tahu, mungkin bisa tanyakan kepada ahlinya. Untuk punya intellectual humility itu tadi memang jalannya panjang dan ini salah satu efek atau cognitive bias yang masih banyak kita temukan pada manusia zaman sekarang. Sebenarnya cognitive bias itu udah banyak banget. Ini saya cuman taruh gambarnya aja. Nanti mungkin rekan-rekan bisa cari cognitive bias apa yang biasanya kita sering temui. Selain di bukunya Thinking Fast and Slow-nya Daniel Kahneman, ada juga The Art of Thinking Clearly-nya Robert Dobelli. Itu juga udah diterjemahkan. Jadi mungkin rekan-rekan nanti bisa cari tahu cognitive bias itu apa aja yang seringkali occupy our mindset sehingga kita nggak mau punya tadi ya intellectual humility. Dan yang terakhir adalah skepticism. Ini yang tadi ya saya bilang bahwa kita at least kayak saintis, kita skeptis dulu. Saintis kalau mau mempublikasikan jurnal atau temuan dari lab-nya, biasanya ada peer review. Peer review sampai 2 kali, sampai akhirnya nanti bisa naik dan dipublish ke jurnal internasional. Kita mungkin perjalanan tidak seperti itu, karena setiap orang kan nggak semuanya jadi saintis gitu, tapi at least kita bisa menguji asumsi-asumsi kita dengan membaca, dengan mau explore di luar lingkaran kita, mau mendengarkan orang lain, dan tadi ya menurunkan ego. Ini saya mengutip dari salah satu bukunya Afutami, judulnya Menjadi, baru rilis kapan ya? Oh, tahun lalu, akhir tahun. Dia mengatakan bahwa skeptisisme itu seperti spiral ke atas. Kalau kita lihat dari atas memang kelihatannya spiral doang, tapi sebenarnya kita semakin lama memupuk pengetahuan baru. Berangkat dari tesis, apa ya yang bisa misalkan nih, oh ternyata menjadi pustakawan itu sulit gitu. Saya mencoba mencari antitesisnya. Emang beneran sulit? Emang butuh apa aja sih? Tapi kan aku udah S1, aku tinggal nerusin apa nih gitu. Tapi kemarin ketemu sintesisnya lagi. Oh iya ya, sulit ya. Ternyata setelah ngobrol sama rekan-rekan di ICP, ternyata jadi pustakawan itu sulit. Ada berbagai macam skill yang harus dikuasai dan seterusnya sampai akhirnya kita mungkin pada titik pemahaman, oke, saya mau mengambil keputusan untuk, oh kalau gitu kayak sebelum saya jadi pustakawan, saya harus sekolah lagi deh, atau saya harus ngambil sertifikasi deh. Gitu. Jadi ini tools yang bisa digunakan untuk berpikir. Gitu. Dan ini terakhir, yaitu sebuah kutipan yang mungkin sudah cukup familiar rekan-rekan tahu gitu ya, dari salah satu filsuf, Cogito ergo sum, atau I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Yang berpikir yang dimaksud bukan cuma berpikir nanti mau makan apa, tapi lebih banyak kepada rethinking and unlearning seperti kata Prof. Adam Grant, bahwa yang kita ketahui kemarin-kemarin bisa saja jadi usang saat ini, bisa saja udah nggak berlaku saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan dari garis besar buku Think Again yang bagus banget. Ada banyak banget takeaways-nya yang bisa dipraktikkan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang paling menonjol yang saya rasakan ketika baca ada 3 poin tersebut. Begitu. Terima kasih, saya kembalikan ke host-nya. Wow, applause dulu dong kita buat Mbak Hesti. Rasanya sangat segar sekali ya teman-teman. Saya yakin teman-teman juga sekata dengan saya mendengarkan Mbak Hesti memaparkan itu. Kan saya kan untuk mempromosikan kegiatan ini sering bilangnya sama teman-teman, kalau belum baca bukunya nggak apa-apa, nanti kita bakalan tahu isi bukunya, dan itu terbukti banget malam ini gitu ya. At very details dengan Mbak Esti yang memaparkan mungkin bukan bab demi bab ya Mbak, tapi betul-betul yang istilahnya itu kayak poin yang bisa diambil gitu ya, key text-nya itu apa gitu kan dari buku itu. Keren banget sih, karena itu sangat relevan dengan konteks dunia sekarang. Oke, sudah hadir juga bersama kita ternyata di sini Presidennya ICP. Hai Mas Farli, makasih udah bergabung malam ini. Oh ya, mungkin beliau masih
sedang off ke belakang. Semakin banyak peserta kita, ada 16 orang yang udah join. Mungkin kita langsung buka sesi, bisa ini ya Mbak Esti ya, bisa interaktif aja, diskusi. Mungkin ada yang teman-teman pengen raise up dari apa yang udah di-sharing sama Mbak Esti dari hasil bacaan Think Again-nya. Atau mungkin juga kalaupun bukan murni tentang Think Again gitu ya Mbak ya, mungkin yang apa namanya, case-case yang pernah dialami teman-teman yang sejalan dengan buku itu bisa juga kita diskusikan. Yuk dibuka, monggo silahkan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan. Boleh langsung open mic aja, raise hands up dulu juga monggo. Kalau belum ada yang raise hands up, mungkin saya mengundang teman-teman dulu sesuai dengan urutan yang ada di nama saya kali di sini ya. Ada teman-teman dari Baca di Tebet. Halo Bang Win dan teman-teman perpustakaan yang sangat ramah, sangat kece itu. Ada Atau yang saya mau dulu Mbak Eca, boleh? boleh Bu Hani, silakan Ibu. Iya, Mbak Esti, terima kasih atas pemaparannya. Saya senang sekali bisa mendapatkan insight baru ya soal apa namanya Think Again ini, karena terus terang selama ini mungkin karena yang sifat pekerjaan itu sudah sangat terstruktur, jadi pemikiran kami itu sangat pragmatis gitu Mbak Eca. Jadi saya lagi berpikir apakah kami juga perlu membuat suatu book club gitu kan di kantor gitu. Cuma yang saya tanyakan begini sebetulnya, dari pengalaman bikin baca bareng atau book club itu, misalnya ada pemikiran-pemikiran yang semacam menyudutkan kita, misalnya, wah ini mengajak kita ke barat-baratan, wah ini mengajak kita jadi apa ya maksudnya, keluar dari norma-norma agama atau norma-norma kenegaraan. Nah itu gimana tuh solusinya tuh? Karena terus terang kalau di daerah kan mereka sangat kuat ya ininya, apa namanya, kepercayaannya gitu loh. Mungkin Mbak Eca juga bisa paham ya maksud saya ya. Di sini kan kita apa namanya sangat menjaga yang namanya norma-norma agama ya. Jadi salah ucap, salah ini gitu ya, salah tindakan gitu. Jadi sangat hati-hati gitu kan. Nah itu gimana tuh pengalamannya Mbak Hesti itu misalnya ketika membuat suatu book club gitu. Saya pernah terpikir sih pengen bikin book club yang sifatnya tuh membuka wawasan gitu ya, maksudnya di luar pekerjaan kita yang rutin, yang pragmatis gitu Mbak. Terima kasih. Iya, mantap banget Bu Hani, betul. Karena kadang-kadang itu menjadi tantangan di lapangan gitu ya Bu ya. Jadi istilahnya itu ada kalanya itu mungkin ketika kita sedang mendiskusikan buku gitu kan, terus habis itu materi yang ada di dalamnya, waduh kalau misalkan ini saya nabrakin norma gitu harus gimana ya? Oke, nanti mungkin kalau teman-teman yang juga ada apa namanya sejalan, pengalaman yang sejalan nanti bisa langsung nimbrung ya setelah Mbak Esti ya. Monggo Mbak Esti untuk ditanggapi. Makasih Bu Hani untuk pertanyaannya. Sejujurnya kalau selama ini ya, saya kan kalau dibaca bareng memang karena cuma kegiatannya membaca ya, nggak ada diskusi. Jadi itu mungkin yang cukup aman. Selama ini saya membebaskan karena saya juga percaya bahwa membaca itu liberating, sesuatu yang bisa kita apa ya namanya lakukan untuk memberi makan rasa penasaran kita. Tapi saya juga cukup aktif untuk ikut berbagai macam diskusi klub buku, terutama ketika pandemi kemarin kita 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa kemana-mana, jadi ada cukup banyak kegiatan literasi yang memang basisnya online menggunakan Zoom gitu. Mereka sebagian besar memang kalau mungkin dibilang berlawan norma enggak sih, cuman ini yang mungkin agak berbeda dengan kebanyakan pembaca di Indonesia adalah ada beberapa klub buku yang memang menggunakan buku-buku yang berbahasa Inggris. Itu mungkin masih mungkin kalau bisa dibilang pasti ada suara-suara yang kayak bilang, "Ah, itu pasti cuman untuk kaum-kaum tertentu," atau "Itu cuman untuk yang bisa bahasa Inggris," atau "Kenapa sih kalau bukunya dalam bahasa Inggris?" Kayak gitu. Di situ sebenarnya kami membebaskan gitu untuk siapapun untuk ikut. Kalau misalkan kayak tadi ya kayak Mbak Eca mempromosikan acara ini, kalau misalkan memang belum pernah membaca ya udah datang aja nggak apa-apa. Mungkin gara-gara datang mungkin akan jadi tahu. Dan bagaimana untuk menyikapi misalkan ada yang berlawan norma dan lain-lain, itu biasanya sih teman-teman di klub buku mengembalikan lagi ke masing-masing. Jadi misalkan yang ingin dibahas adalah ide soal menabung misal seperti itu. Misalkan ada suatu buku kebetulan penulisnya apa namanya punya value yang berbeda dengan
kita di Indonesia misalnya seperti itu. Identitas penulisnya berbeda dengan orang Indonesia gitu. Tapi sebenarnya konten dalam bukunya itu yang kita pingin angkat cuman masalah misalnya menabung. Oh, menabung itu lebih baik dilakukan setiap hari, bukan pas ketika ada kita gajian seperti itu. Nah, itu yang kemudian ditekankan sih. Kalau saya sih sejujurnya masih belum punya banyak pengalaman untuk bikin yang seperti itu ya Bu ya, karena kebanyakan yang saya ikuti memang kurang lebih buku-buku yang agak di luar jalur gitu. Jadi memang bukan anti mainstream ya, membahas sesuatu yang kayak misalkan teman-teman di nama klub bukunya adalah Kebab Reading Club. Jadi mereka memang ketemu buku setiap akhir bulan namanya. Nah, itu buku-buku yang dipilih adalah buku-buku dari penerbit lokal atau karya dari penerjemah lokal. Tapi kebanyakan sih yang dibahas sesuatu yang mungkin nggak terlalu kelihatan di permukaan. Misal ngebahas soal kemiskinan struktural, terus kesetaraan gender tapi untuk teman-teman queer kayak gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin kalau misalkan kita mau bawa itu ke umum itu agak deg-degan ya, karena itu kan ada sesuatu nilai yang nggak mungkin belum sesuai dengan banyak orang Indonesia. Tapi di dalam Kebab Reading Club itu kemudian diajarkan untuk ya sudah, memang ada beberapa yang kalau misalkan emang nggak bisa setuju ya nggak apa-apa, we agree to disagree gitu. Kurang lebih itu sih Bu. Iya, mungkin saya sharing aja ya. Saya pernah punya pengalaman juga mengajak membahas buku itu di Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Nah, itu kan ibu-ibu kan biasanya kan lomba kecantikan, lomba apa gitu ya, maksudnya make up atau masak. Tapi kita waktu itu bawa ke tentang membahas satu buku gitu, buku tentang apa ya saya lupa. Ada di library saya sih bukunya. Cuma ya itu baru pertama dan ya kayaknya saya pikir bagus juga tuh kalau saya ulang lagi ya maksudnya. Tapi dengan mungkin ada topik apa ya Mbak yang lagi ngetren ya sekarang ya. Mungkin saya nanti minta masukan aja ya kalau untuk kaum ibu nih perempuan apa gitu bukunya. Paling saya bisa approach-nya itu aja sih untuk perempuan di pekerja Sebenarnya gitu. ada sih Bu, sebentar. Ini bukunya lagi dekat sebentar. Saya ambilin bukunya dulu. Cakep banget tuh background-nya. Ini background-nya itu virtual background kok Ibu. Nih bukunya Virtual Empower Me. Mungkin Empower Ibu Me, tahu. oke. Jadi yang Oke. nulis Mbak Putih Puar. Mbak Putih Puar ini dia juga pengampu dari ibu-ibu baca buku book club. Jadi memang fokusnya adalah untuk ngajak ibu-ibu, karena biasanya ibu-ibu kan waktunya sudah occupied buat mengurus anak, keluarga, dan pekerjaan. Ada juga yang selain berkarir kan ada juga yang full time bekerja domestik gitu ya. Iya. Bukunya sangat praktis, sangat cocok. Jadi kayak misalkan gimana caranya bisa mengatur waktu, gimana caranya biar seorang ibu itu maksudnya nggak merasa insecure di era zaman sekarang kan apa-apa bisa dibandingkan ya dengan ada Instagram. Betul. Jadi kayak Itu good idea. iya, jadi kayak itu diajarin untuk be mindful aja, nggak apa-apa kok kalau kita punya progres sendiri. Kita mungkin seorang ibu nggak sempat buat mengembangkan dirinya, tapi kita bisa nemenin anak sampai anaknya benar-benar berkembang kan juga suatu pencapaian yang patut untuk kita syukuri, misal seperti itu. Ini bukunya bagus Ibu. Oke, ya, good idea. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Hesti, terima kasih Bu Hani. Teman-teman, ada yang mau nyambung untuk topik bahasan yang tadi ditanyakan sama didiskusikan sama Bu Hani ya. Jadi bagaimana tuh kalau misalkan di klub buku yang akan diinisiasi, tapi misalkan membahas topik-topik yang ada di luar masih berjarak dengan norma atau budaya atau adat masyarakat tempat gitu. Ada yang punya pengalaman di situ? Monggo kalau mau menyambung. Halo. Oh boleh. Ini bangun ya. Suara saya nggak jelas. Ya. Boleh Kakak. Monggo. Oke. Ini saya layarnya di mana sih? Ada ya? Layar saya ada. Aduh, itu background udah cakep banget. Itu nggak background, itu beneran. Iya. Nggak apa namanya? Nggak, makasih Hesti, bisa kenal Hestia kapan-kapan. Ditunggu ya ngobrol Baca di Tebet, kita diskusi. Suara kamu mute. Iya, emang udah pingin ke sana tapi belum ke sana. Belum pernah sama sekali. Belum. Waduh.
Ya, hampir setiap hari di sini ada reading group dan ada klub baca gitu kan. Jadi pada dasarnya sebenarnya sederhana sih kalau misalnya tadi mengacu dengan buku yang tadi ya. Sebenarnya yang perlu kita pikirkan ulang tentang misalnya sebenarnya kan kalau kita kontekskan oke tadi bicara tentang peran ibu-ibu, terus ada ibu-ibu yang dekat dengan knowledge center kalau misalnya Mbak Hani tadi ya, Mbak Hani ya tadi ya, misalnya terus konteksnya misalkan kita semua di sini kan pekerja informasi dan orang yang terlibat dengan pusat-pusat sumber belajar, ya kan? Dan kalau yang ditangkap tadi dari paparanmu itu kan sebenarnya gimana kita mengantisipasi ketika kita ini sebenarnya kondisinya bukan di kondisi yang normal kan hari ini. Kita ada di next normal, di normal berikutnya pasca pandemi, pasca COVID-19. Pasti ada tataran yang berubah. Satu. Terus kedua, ada intervensi teknologi nih. Intervensi teknologi terjadi di keseharian kita, di dunia bekerja, di dunia pendidikan, dan sebagainya kan. Otomatis juga cara orang mengakses informasi, mengakses pengetahuan juga berubah. Ya kan? Dan teknologi, jadi kayak sekarang nih. Ketika sekarang gimana sih konsep misalnya kalau mau berpikir ulang misalnya tentang sebuah klub baca dalam konteks yang sekarang. Secara umum tadi kan mungkin sebagian melihat dalam konteks misalnya di klub baca atau reading group dalam konteks normal. Saya bisa nunjukin ada beberapa aplikasi reading group yang sebenarnya sudah ada dari belasan tahun yang lalu, yang itu tidak hanya konteksnya pada bukunya, tapi juga pada fenomena di sekitar buku itu terbit atau proses tentang si penulisnya dan sebagainya. Itu tuh banyak hal sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kita terlalu biasa menyelenggarakan apapun terkait tentang bahan bacaan gitu. Kalau kita lihat lebih jauh di dunia banyak sekali misalnya, bahkan itu mereka punya aplikasi dan akhirnya larinya akan ada dokumentasi. Nah ini jadi penting misalnya bagaimana kalau kita berpikir ulang, kalau kita mau melihat apapun, misalnya kalau mengacu buku tadi walaupun saya belum baca buku itu, kita harus punya jejak dari semua proses belajar bersama yang kita lakukan dalam bentuk reading group tadi. Bukan hanya sebuah buku yang ditulis orang yang terlibat dalam sebuah reading group gitu. Tapi ada ya tadi impact yang diharapkan, dampak dari setiap itu yang membuat akhirnya dari sebuah kelompok kecil ini tercipta sebuah perubahan di tengah-tengah masyarakat karena sumbangan pemikiran sekelompok kecil yang dalam reading group ini. Ya bangsa ini berdiri karena reading group. Misalnya negara ini berdiri gimana Indonesia Club yang ada di Surabaya itu misalnya yang banyak melibatkan tokoh-tokoh yang akhirnya menjadi guru bangsa, bapak bangsa itu kan mulai dari kelompok diskusi kan gitu loh. Nah jadi sebenarnya kalau mau saya lihat antisipasinya dalam sebenarnya kita akhirnya lemah dalam pendokumentasiannya gitu. Jadi kalau misalnya saya waktu belajar, misalnya saya ngoprek ke berbagai perusahaan di Singapura gitu, untuk kalangan tertentu kita bisa akses semua proses kegiatan mereka kan ada minute meetingnya, ada catatannya, ada dokumentasi, kita bisa lihat jejaknya di situ. Waktu itu ada si bapak ini bertanya tentang apa gitu dalam diskusi tentang sebuah buku. Itu hampir semua community library yang ada di Singapura punya pendokumentasian seperti itu gitu loh. Nah ini kan gimana konteksnya kita ya, misalnya para penulis, para pembaca, para pustakawan, bagaimana sih melakukan pendokumentasi dari semua proses ini gitu loh. Itu yang mungkin jadi catatan penting kayak saya saat ini misalnya, ya kalau misalnya masalah klub baca, saya udah bikin klub baca atau reading group sejak saya masih kelas 4 SD ya. Nah saya udah bikin dengan saya buat perpustakaan di kelas, memaksa teman-teman saya membaca buku yang sama, yang saya baca saya pinjamkan, bahkan ada 1, 2, 3 waktu kalau saya bisa todong om atau tante saya bisa pakai satu judul buku dibeli 4 sampai 5 exemplar demi saya bisa pinjamkan ke teman-teman saya untuk baca, dan akhirnya saya senang terjadi percakapan, terjadi diskusi antara saya dan teman-teman saya dari buku yang bisa didistribusikan gitu. Itu sudah saya biasakan, makanya misalnya kita ada semacam kayak perpustakaan kelas dan sebagainya misalnya. Nah itu kalau saya udahlah, mungkin saya anomali ya sampai sekarang hidup saya seperti itu ya, terus berjalan dan konsisten gitu. Tapi mungkin saya mau lihat jadi termasuk pendapat ke teman-teman yang hadir di sini selain Hesti gitu ya. Nah selama ini kita secara umum masih terjebak misalnya membaca bersama dalam konteks misalnya pasti kesenangan. Hesti tadi menarik, sudah masuk ke tingkat bagaimana mengkomparasi membaca dalam konteks mengkomparasi. Ya kan kalau secara umum kan pasti orang baca untuk cari informasi apapun selain kesenangan ya. Nah sekarang gimana konteks kita mengkomparasi tadi,
kita masuk ke eksplorasinya, eksplorasi dari kegiatan membaca. Jadi saya pikir harus banyak klub-klub baca di mana-mana, tapi ada kontribusinya buat masyarakat, gitu loh. Apa bentuknya? Nah itu kita pikirkan bareng. Mungkin dari sini ada satu yang misalnya, kayak sekarang misalnya saya menggagas sebuah klub baca namanya Membaca Raden Saleh. Membaca Raden Saleh itu yang saya gagas dari bulan Juli tahun lalu. Ini sekarang sudah pertemuan yang keberapa dan itu pindah-pindah. Tadinya dibaca di Tebet, tapi saya bilang ke penulis buku Pangeran dari Timur, Mas Caka Banu dan Mas Kurnia Effendi, untuk reading grupnya harus pindah-pindah dan babnya nggak usah urut, tergantung tempatnya. Ya kalau misalnya kita acara di Bogor gitu, dulu pernah ada gimana Raden Saleh dulu ditangkap di Bogor dan sebagainya, ceritanya menyesuaikan bab yang terkait tentang itu. Terus kita ada di Bandung, di Isola, di UPI Bandung nih. Jadi semua itu disesuaikan dan konteks. Tapi itu kan sesuatu yang akhirnya, jadi saya bercerita mungkin agak panjang Eca gitu loh. Jadi sesuatu yang akhirnya ada sebuah tren baru. Kalau dulu kan misalnya teman-teman ya dulu membaca misalnya Arus Balik Pramudia, itu baca benar-benar sampai selesai. Atau misalnya teman-teman di Lebak membaca Multatuli, membaca misalnya gimana proses membaca yang dilakukan terkait tentang karya Makaflar gitu loh. Jadi proses yang berjalan dan itu sangat banyak yang melakukan itu. Bahkan sebenarnya kalau hari ini pun di masyarakat kelas menengah atas secara terdidik di Indonesia, itu ada klub-klub baca yang rahasia kok yang terjadi. Jadi yang terjadi rahasia yang kita nggak tahu. Kayak sekarang ini saya lagi menangani sebuah naskah dari proses penulisan semacam klub baca tertutup. Bahkan bukan hanya klub baca ya, klub nonton film bareng yang itu mereka udah umurnya udah ada yang belasan tahun, ada yang udah 20 tahunan. Tapi ini memang itu peer group yang semua orang nggak tahu gitu. Dan itu manfaatnya buat mereka doang. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa sih mereka seegois itu. Tapi ya untuk mereka sendiri, jadi tidak ada kontribusi apapun untuk masyarakat banyak. Itu terjadi saya bisa temukan banyak orang-orang kaya yang punya kelompok ngumpul yang seperti itu. Tapi mereka bahas buku, bahas apa, ada hostnya dan sebagainya, itu terjadi di Jakarta, Surabaya, Bandung gitu. Tapi kita nggak pernah tahu orang-orang itu. Mereka berkumpul dan sebagainya. Nah, saya berharap misalnya dalam konteks ini, sekarang saya menggagas satu yang baru lagi. Kalau tadi ngomong tentang queer segala macam, saya membuka sebuah reading, tapi reading bukan bukunya, tapi membedah penulis hadir di situ. Jadi hari ini sebenarnya kalau kita mau bikin reading group, mau bikin klub baca, bukan lagi urusannya merayakan bacaannya, tapi memulai membiasakan mengkritik karya, bahkan mengkritik penulisnya. Kita semua apapun buku yang terbit pasti bilangnya bagus. Nah, tapi segan untuk bilang buku itu tidak bagus, perlu dikasih masukan kalau ada penulisnya. Jadi kritik pada karya itu kadang di Indonesia hari ini nanggung gitu, apapun ukurannya nanti masuk Scopus udah sampai seperti, tapi nggak pernah tulisan kamu di Scopus jelek gitu misalnya, karena redaksinya aja jadi masuk misalnya di sebuah jurnal. Jadi kita tidak bicara tentang dari proses penulisannya, juga mengkritik karyanya dan sebagainya. Jadi kemarin bulan Februari kemarin saya membuat sebuah jadi namanya Membaca Stebi. Jadi Stebi Julionathan seorang penulis yang nulis Lekong dan sebagainya itu seru gitu. Di situ bahkan di diskusi yang dilakukan di Baca di Tebet ini bisa 2 orang feminis berantem hanya karena membahas cara menulisnya Stebi gitu. Dan 2 orang itu, 2 orang feminis, satu Mbak Eva Sundari, aktivis politik, dan satu lagi Mbak Ayu Tami. Pas mereka berdua ada di Baca di Tebet, ikut diskusi yang saya adakan. Itu hal yang betul. Jadi kan akhirnya tercipta wacana, tercipta percakapan misalnya. Dan mungkin saya mengundang ke teman-teman semua tanggal 16 besok kita bikin membaca penulis yang kedua, itu membaca Hana Rambe. Nah, itu saya mengundang kalau bisa pada datang jam 2 siang dibaca di Tebet gitu. Tapi secara umum gini loh, ada satu yang konkret yang kita butuhkan ke depan terkait tentang tadi. Jadi ya pada dasarnya hari ini closing ya, Eca, closing. Jadi pada dasarnya hari ini kita mengajak orang membaca, mengajak orang membahas tentang pengetahuan, tentang kecakapan atau apapun, bukan hanya untuk menjadikan seseorang itu literat. Tapi bagaimana mengajak seseorang menjadi terdidik, bukan hanya literat. Seorang yang literat, dia bisa korupsi. Seorang yang literat, dia bisa
membohongi pajak yang dia bayarkan. Seorang literat bisa jadi dia seorang yang pelit, dia pinter dengan pengetahuannya, tapi belum tentu dia punya tabiat yang baik. Jadi saya pikir seorang terdidik adalah seorang yang punya budi pekerti mulia dan sebagainya. Jadi saya mau menegaskan di sini lagi-lagi tingkat tertinggi dari literasi itu bukan menghasilkan produk dan jasa. Tingkat tertinggi dari literasi itu adalah bagaimana membangun karakter mulia. Itu yang harus kita perjuangkan bersama-sama dalam apapun program kita. Itu yang harus dipikirkan ulang. Terima kasih. Mantap. Itu dia satu kata untuk untuk nge-wrap yang disampaikan sama Bang Win. Karena iya seperti yang dibilang sama Mas Syahir itu, buku-buku pun ternyata juga butuh reviewer, nggak cuma jurnal aja gitu ya. Pikiran sih. Mungkin dari sini juga sama-sama saling ini ya, Hesti ya, saling memperkaya istilahnya itu wacana kita tentang buku, tentang klub buku gitu ya. Oke, teman-teman, ada lagi nih yang mau raise up untuk think again. Boleh? Ini di sini kita punya teman-teman baru yang mungkin baru bergabung nih. Ada Mbak Fia, Mbak Priska, Mbak Nurmila, Mbak Mifta, Mbak Sasi, Mbak Atau Maslin, Mbak Fiona, dan Mbak Asila, Mbak Atika. Monggo. Mungkin ada yang mau raise up? Rasa penasarannya tentang think again? Atau dari Mbak Esti sendiri terkait dengan yang tadi disambung diskusinya sama Bang Win, mungkin ada pengalaman di situ Mbak Esti? Kayaknya nggak ada deh, karena memang fokus aku khusus ke teman-teman yang pantaran sama aku, belum yang secanggih itu gitu. Jadi that's why aku bikin silent book club, ya karena pingin supaya orang lain ngerasa bahwa reading is something that's really fun. Aku aja suka, ya gimana caranya biar bisa orang lain jadi suka gitu sih. Fokusku ke situ karena memang niatnya, dan kenapa nggak ada diskusi, biar teman-teman explore ke buku-buku lain, ada banyak banget buku di luar sana. Gitu. Jadi maksudnya biar mainnya nggak cuma sama aku doang. Gitu. Aku mau nanggepin Hesti deh kalau tentang ini ya. Di sini ada anak-anak SMP tapi bacanya Nabokobnya Lolita dan sebagai anak-anak SMP perempuan, dan mereka diskusi gitu loh. Jadi pada saatnya kita harus pahami keberagaman terkait tentang bagaimana proses kita mengakses bacaan. Jadi ini yang terjadi, saya bisa tunjukin misalnya namanya Aisyah, dia mengajak teman-temannya usianya SMP gitu, SMP kelas 3, kelas berapa sekarang? 9 ya. Dan buat mereka, ya itu tadi mereka sebenarnya bacanya buku filsafat, bicara Habermas, masa Frankfurt dan sebagainya, bicara tentang, tapi itu terjadi. Jadi bukan satu yang, jadi intinya ragam bacaan ini pasti ada pembacanya, tidak ada buku yang tidak ada pembacanya gitu. Jadi kita harus mengapresiasi itu ya, keberagaman orang dengan beragam bacaan yang ada. Itu yang terjadi sih. Jadi pada saatnya saya aja kaget gitu, datang Om Win bisa pinjam ini enggak, tiba-tiba dinyodorkan beberapa buku tebal klasik. Ya iyalah, masa saya tolak, masa saya marah-marahin, kan enggak gitu. Itu contoh. Jadi kita pasti akan kaget dengan bacaan generasi Z dan generasi Alpha hari ini, karena mereka sebagian jenuh pada digital, sekarang kembali ke buku cetak kok. Itu saya rasakan banget dibaca di Tebet. Terima kasih. Ya mungkin kalau aku memang karena fokusku di Twitter sama Instagram ya, most of them are yang ngikutin keributan literasi yang ada di Instagram sama di Twitter gitu. Jadi memang tujuannya, memang target marketnya ke sana sih. Karena aku sendiri ngelihat bagaimana mereka di debat hanya karena bilang Ahmad Tohari itu kurang, atau aku cuma baca Wattpad, emang boleh ikut? Boleh, kenapa nggak boleh gitu. Gerbang untuk orang suka baca itu banyak banget. Bisa aja karena BTS, bisa karena game, bisa karena film, dan aku mencoba untuk memfasilitasi bahwa kalau ikut baca bareng aku nggak bakal tanya-tanya, you only have to sit down, kita baca bareng-bareng, karena aku juga senang kalau lagi baca ditemenin, terus ya udah habis itu foto bareng dan bubar gitu doang sih acaranya gitu. Jadi bisa dibilang kayak punya identitas ya Mbak Esti ya, kayak punya kekhasan gitu ya. Pernah ini Mbak Hes, ketika kan di sesinya baca bareng, identitasnya tadi baca buku bareng-bareng di silent book readers tadi itu ya Mbak, di sesi yang silent itu. Cuman pernah nggak misalkan kayak kopdar, entah itu via
kopdar online juga mungkin. Tapi di sesi yang terus habis itu kayak saling curhatan tentang apa yang pernah atau apa yang pengen dibaca. Pengen itu pernah nggak, Mbak? Enggak, dibaca bareng enggak ada. Jadi kalau habis foto bareng mereka mau lanjut kegiatan silahkan, mau pulang silahkan, karena memang tujuannya cuma buat ya udah sini aku nemenin baca. Banyak orang yang banyak dari follower aku yang bilang kalau aku udah nggak punya waktu lagi buat baca, ya udah deh gue buatin deh acara, gue bantu buat ngeblok 1 hari di mana cuma 1 jam doang kita duduk di taman literasi, kita baca gitu. Kalaupun ada mau ada diskusi biasanya mereka DM sih gitu. Jadi kayak dedicated time-nya itu pas yang dedicated time untuk aktivitas membaca itu pas ya dibaca bareng gitu ya. Ya, gitu. Oke. Tapi kalau diskusi buku tadi lumayan sering nggak Mbak permintaannya via DM gitu. Diskusi buku ini, diskusi buku itu. Kalau diskusi buku cuman maksudnya ya cuma 2 arah, dia nanyain soal apa gitu ke aku atau minta rekomendasi bacaan sih. Oke. Tapi iya memang karena baca bareng emang nggak ada diskusi bukunya. Kalau mau diskusi buku biasanya aku langsung bilang kamu bisa follow account ABCD, silahkan coba dicek barangkali jadwalnya ada yang oke. Dulu waktu masih agak rajin aku punya Google Calendar isinya agenda perbukuan, itu memang sengaja aku buka untuk publik. Jadi setiap kali teman-teman aku bikin kayak ada non-fiction session, kebab reading club, klub buku narasi, itu bikin acara gitu, aku taruhin Google Calendar itu. Jadi teman-teman bisa pilih mau ikut sesi perbukuan yang mana gitu. Jadi kayak mengkurasi gitu ya, mengkurasi event-event book club yang lainnya gitu ya. Bang Win sama Mbak Hesti punya ini nggak, punya apa namanya book club yang jadi istilahnya apa ya? Yang admire lah sama book club itu, jadi kayak suka banget sama kegiatannya book club itu karena mungkin flow diskusinya yang asik atau mungkin pilihan-pilihan bukunya yang terkurasi gitu. Kalau aku sih nggak ada. Aku nggak terlalu suka ngikutin klub buku karena kayak most of them aku lebih suka apa ya, ngedengerin podcast orang atau nonton reviewnya aja di YouTube gitu dan baca. Jadi pengalaman bacanya buat aku sih personalized banget sih. Gitu aku udah jarang ikut klub buku gitu. Jadi kayak misalkan apa yang direview sama teman-teman booktuber gitu ya Kak ya. Kemudian teman-teman bookstagrammer gitu. Kayak saya sendiri juga anggota bookstagrammer kalau nggak salah kan ya Indonesia ya. Oke, kalau Bang Win ada Bang? Book club yang jadi idola. Ya kalau book club yang idola banget yang gue kelola sendiri berapa belas tahun yang lalu ya, namanya Bibliophilia. Itu di Bibliophilia, oke. Itu waktu gue kepala Perpus Kemdikbud ya dulu ya, maksudnya di tahun itu. Waktu awal-awal perpesan Kemdikbud lah waktu itu. Ya cuma kan ya gimana ya, pulang gue dari Amerika kan gue dikeluarin, ya udah masih dibahas. Tapi maksudnya gini, hari ini sebenarnya membaca individual tuh bergeser ke membaca secara kolektif ya, membaca secara kolektif kan. Nah misalnya siapapun hari ini kan membaca secara kolektif. Nah tapi sekarang kan yang terjadi misalnya kalau tadi menangkap kan kita berkumpul secara kolektif tapi untuk individual gitu. Jadi sebenarnya saya pikir kalau karena saya kan urusannya gerakan nih. Saya kan konteksnya gerakan, distract nih baca chatnya siapa tadi barusan. Di mana di Zoom ini. Nah, buat saya semua yang kita lakukan terkait tentang urusan membaca ini kalau buat saya ini urusan kepentingan. Karena saya berjuang untuk bagaimana sesuatu yang kita bangun bareng ini harus jadi gerakan bersama. Jadi bukan sibuk sendirian gitu loh. Bukan sibuk sendirian dengan yang namanya urusan literasi atau apapun. Banyak di sini kan kita ketemukan beberapa pihak yang sibuk dengan kata literasi, tapi dia sibuk sendirian untuk dirinya sendiri aja gitu loh. Sebenarnya nggak kolektif, kolegial dan melibatkan banyak pihak juga. Itu saya bisa temukan banyak, saya bisa sebut nama, bahkan orang-orang ngetop gitu loh. Yang ujungnya sebenarnya ternyata cari duit gitu loh. Nah jadi itu yang nggak ideal gitu. Jadi kalau hari ini konteksnya bagaimana yang satu memberikan ide ke yang lain gitu. Jadi kalau buat saya kita literat, kita terdidik, kita orang yang harus mau berbagi ilmu kita atau apa yang kita baca, seperti yang tadi misalnya Hestia sudah bagi hasil bacanya ke kita semua. Harus banyak yang seperti itu, berbagi bacaannya ke yang lain. Nah, jadi misal satu contoh ya, misal Mbak Kanti ya, saya dan Mbak Kanti kan berdua mendirikan Baca di Tebet. Nah, Mbak Kanti seorang penulis yang kemarin mendedikasikan setengah bulan keliling
ke 15 kabupaten kota untuk menemui pembaca bukunya, diskusi yang cita-cita titik 2 petani itu. Ya kan? Menemukan banyak sekali fenomena yang akhirnya membuat dia yang anak kota, yang bukan anak petani, dia mendapat banyak hal baru sebagai seorang penulis gitu. Nah, atau misalnya ada pola lagi yang bahkan saya ingat kita pernah bikin klub baca, kita di Asosiasi Penulis di Alenia, pernah bikin, waktu dulu masih pakai nama yang lama, pernah bikin semacam klub menulis di Perpustakaan Nasional. Berapa pertemuan. Harapannya kan ada teman-teman perpusnas yang ikut juga, ternyata enggak, cuma nganterin dong sampai ke ruangannya, habis itu enggak pernah ikutan, jadi cuma administrasi. Jadi sebenarnya mengajak untuk ya silent reading dulu, semua memilih, dikasih waktu setengah dari kegiatan membaca dulu masing-masing yang disukai, terus nanti bertemu untuk menyampaikan gagasan apa yang mau dia tulis. Gitu. Jadi ada tindak lanjutnya, misalnya eksplorasinya. Jadi membaca dalam konteks eksplorasi, apa yang mau dia bangun, apa yang mau dia buat, dia mau bikin proposal penelitian, mau dia bikin skenario film, dia mau bikin puisi, dia mau bikin apapun, itu kan produk dari membaca, gitu, output dari membaca. Nah, jadi ada forum-forum saya pikir diperbanyak secara kolektifnya itu. Ya nggak apa-apa mau membaca, misalkan konsep silent reading untuk masing-masing dibebaskan, itu nggak salah juga. Tapi buat saya Indonesia hari ini pasca pandemi yang terjadi dari learning loss, literasi loss, kemarin kurikulum disederhanakan, anak-anak ini 2,5 tahun kehilangan belajar yang normal, bahwa perlu semua orang, apalagi yang dekat dengan pengetahuan, dengan informasi, untuk bagaimana mendukung mereka untuk masuk ke tracknya kembali untuk mengakses pengetahuan. Itu PR kita semua yang hadir di sini. Jadi saya merasakan, saya ke Sorong, saya ke Mamuju, ke berbagai macam daerah di Indonesia, ya riskan, mereka nggak akan baca buku, mereka pasti akan nonton YouTube karena internet di tempat mereka nggak hanya 4G tapi udah 5G gitu loh. Nah itu tantangan kita semua. Saya pikir yang muda-muda juga harus bergerak, jangan egois. Makasih. Mungkin konteksnya gini sih Bang, karena kalau Echa melihatnya nggak semua orang punya energi yang sama kali ya untuk, jadi kayak ya aku melihatnya di sini misalkan ya kan, jadi istilahnya itu sama-sama mungkin passionnya membaca, tapi mungkin untuk urusan energi, urusan prioritas waktu juga gitu kan ya. Jadi dan kemudian juga kita mungkin mempertimbangkan ini ya, mempertimbangkan usia juga. Kadang-kadang mungkin kalau buat anak-anak remaja melanjutkan untuk sampai di yang apa namanya lebih kompleks gitu ya, lebih kompleks dari aktivitas membaca itu sendiri mungkin juga banyak ini ya Bang, banyak tantangannya di lapangan. Bukan, Echa. Pada dasarnya cara kerja setiap orang tuh masing-masing. Ini kan cuma masalah mindset aja, cara kerja pasti beda-beda. Jadi tidak boleh yang satu menyalahkan yang lain, nggak boleh. Gitu. Justru pada dasarnya semua punya peran dengan kontribusi dan dengan tanda kutip tadi saya bilang keterbatasan, nggak apa-apa gitu. Kalau saya kan memang udah anomali ya, nggak usah dibahas kalau tentang saya gitu loh. Saya kan emang kecelakaan sejarah aja gitu, ada seorang Win gitu loh. Tapi maksud saya secara umum saya bisa paham, maksudnya kalau misalnya baca yang kita rancang dengan semua. Jadi gini, waktu saya memimpin Satgas GLS 2016 sampai 2022, kan saya bikin banyak sekali manual membaca yang menyenangkan, menulis yang menyenangkan, terus termasuk juga, ya saya sangat paham misalnya konsep membaca bareng itu ada apa aja, membaca bersama dari telot atau membaca secara individual, itu kan konsep-konsep yang sudah kita bukukan semua dan bisa dibaca banyak orang dan setiap orang bisa mengambil referensi cara membaca yang seperti apa. Tapi saya pikir hari ini yang harus dibangun adalah membaca secara kolektif. Kenapa? Karena kita punya PR gitu loh. Jadi kolektif itu sederhana. Satu orang membaca sebuah buku kayak tadi tuh dia sharing ke yang lain. Gitu. Jadi jangan dinikmati sendiri gitu loh. Itu kan kolektif sebenarnya. Terus yang lain ngasih pendapat. Nah itu maksud saya. Jadi dari individual menuju sebuah gerakan kolektif. Nah, kenapa saya agak kencang, ini bukan tentang Hesti, tapi tentang para pustakawan, sebenarnya para pustakawan secara umum gitu loh, sibuk administrasi kantor doang gitu loh. Itu loh sebenarnya. Echa kan tadi lagi bikin pertahanan merasa seperti orang terjebak dalam kerjaan rutin kan. Padahal dia kan nggak gitu. Gitu loh, dia membela sebuah profesi yang stuck, yang jalan di tempat sebenarnya, ya enggak? Semangat pustakawan. Oke Bang. Thank you. Bang Fadli mau marah-marah, Cahyo mau marah-marah kayak ini. Enggak dia itu tadi curhat. Dia udah enggak sanggup marah-marah katanya. Oke, ya udah. Enggak. Semangat ya. Thank you Bang. Semangat. Yuk. Ada satu dari ini ya, mungkin menjadi penutup sesi kita. Ini cute banget Mbak Atika katanya niatan ikutan diskusi buku ini biar bukunya di lemari kebaca gitu ya.
Jadi butuh ini Mbak ya, butuh apa nih istilahnya itu, butuh energizer gitu ya, butuh pom-pom gitu, jadi pom-pomnya matikan. Semangat. Kemudian untuk Mas atau Mbak Lin, gimana ya Mbak buat nerapin buku ini, jadi buku Think Again ini ya, karena anak-anak SMA malas belajar dan kurang tertarik sama buku. Ini dugaanku sih Mas atau Mbak Lin ini mungkin pustakawan sekolah di pustakawan sekolah SMA gini ya. Gimana tuh Mbak Hesti? Mau menanggapi? Jadi apa yang bisa key takeaways dari Think Again yang bisa dipakai buat nyemangatin dedek-dedek Bikin usia kuis. remaja? Jadi bikin kuis tapi yang kayak misalkan kita kasih fakta atau sesuatu yang mungkin yang kayak laba-laba adalah serangga, betul atau salah? Itu kan mungkin terlihat sederhana ya, tapi akhirnya kayak emang serangga bukan ya? Kelihatannya kayak serangga tapi kayak bukan gitu. Tapi mendorong dia buat main. Aku kayak tadi kebayangnya scavenger hunt sih. Jadi kayak nyari sesuatu atau nyari jawaban sesuatu tapi harus tadi ya harus misalkan kalau misalkan sudah boleh berkegiatan di sekolah gitu, misalkan clue-nya diselipin di mana gitu, di antara rak buku kah atau deket meja apa kek gitu, atau tadi kuis yang emang benar kalau laba-laba itu serangga, kucing emang dia pernah makan pernah makan rumput, kalau dia makan rumput kenapa ya, kayak gitu. Jadi mungkin bisa seperti itu sih, itu yang aku dapat karena selama ini kan mungkin yang aku tahu ya teman-teman SMA itu masih banyak juga yang taunya dari internet, misalnya dari Twitter atau dari Instagram, hal-hal yang mungkin belum kita coba cross check lagi apakah informasi tersebut sudah betul atau tidak, atau memang sudah terbukti secara saintifik atau tidak. Nah, mungkin dari games-games sederhana itu tadi, itu bisa aja kita membuat teman-teman untuk rethinking dulu gitu, emang bener kayak gitu? Jangan-jangan salah nih gitu. Mungkin bisa dicoba sih kuis kecil-kecilan ala-ala kayak gitu sih. Yang dipaparin Mbak Esti itu jadi mengingatkan aku sama dulu waktu masih di kantor lama, di kantor IELTS tuh Mbak. Jadi kita tuh kalau bikin book club itu juga isinya book clubnya itu nggak yang nggak yang full ngebahas si bukunya itu Mbak. Jadi kayak memang bikin games gitu loh. Terus somehow tuh malah bikin games bareng. Jadi kayak literally bikin games baru dari buku. Itu kejadian karena kan memang ini ya, untuk mengelola energinya dede-dede pulang sekolah, kebayang ya mereka udah pulang sekolah capek kan, terus habis itu masih nunggu jam les. Kan jam lesnya somehow ada yang jam 7 gitu kan. Jadi tuh kayak iya sih, aku jadi ingat banget iya ya. Dulu kan memang kayak gitu. Jadi kayak istilahnya tuh kayak yang gimana caranya anak-anak itu nggak ngelihat diskusi buku tuh jadi yang kayak gimana ya? Kayak takut duluan gitu kan. Oke. Baik. Mas Farli, belum pulang ya Mas ya? Background-nya masih background. Di kantor. Mbak Hesti, kenalin ini Presiden ISIP, namanya Mas Farli. Iya, halo Mas Farli. Ketemu lagi. Makasih ya, sudah berbagi. Iya, sama-sama Pak, udah dikasih kesempatan. Semoga betah jadi duta baca ntar. Aku ditagih nanti sama Pak Farli janjinya, iya Pak, insya Allah. Siap, pastilah. Oke, siap. Kalau gitu karena waktu udah menunjukkan 10 menit to go jam 9 dan alhamdulillah kayaknya peserta kita bertahan nih Mbak, jumlahnya nggak geser. Alhamdulillah. Dari edisi pertama 17, semoga di edisi berikutnya semakin banyak yang bergabung dengan book club kita ya Mbak Hesti ya, 1 bulan 1 kali. Selasa cerita buku featuring Hestia Estiviani Duta Baca Jakarta 2023. Yeay, sebulan sekali ditunggu ya teman-teman. Nanti mungkin kita ke depannya kita bisa pilih, kita berkelana lagi ya Mbak, kita pilih buku-buku yang seru, sama serunya lebih seru. Dan mungkin nanti kalau ada teman-teman mau ada masukan tentang topik-topik atau tentang judul buku yang pengen direview dan mungkin kebetulan kita semua juga pada udah pernah tuh baca itu gitu ya, atau misalkan kalau belum baca pun juga nggak apa-apa, kita bisa tetap seru-seruan bareng, bisa langsung DM di Instagramnya ISIP boleh, atau di Instagramnya Mbak Hesti juga nggak apa-apa, monggo gitu ya. Jadi iya gitu. Oke.
Iya, iya. Iya, Saya mau Kakak. ngusulin langsung aja yuk kita bikin yang kayak gini tapi di perpustakaan Cikini terus hybrid yuk. Mau nggak? Boleh banget. Itu aja, Bapak nggak usah Literasi dibaca di Indonesia, Tebet, BLS. nggak usah dibaca di Tebet, di perusahaan Cikini aja. Yuk kita bikin gitu biar dapat konsumsi. Salah. Loh, kalau dibaca di Kan Tebet saya dapat kan ada itu kan ada duta burger baca dong. kita, kan ada duta Boleh. baca DKI Jakarta tuh sekarang kan. Emang Iya, jurinya benar-benar siapa sih? harus Jurinya siapa sih? Jurinya Farli ya? itu Farli Alumeri. Ya, jurinya Farli siapa lagi jurinya? Iya. Emang jurinya siapa lagi, Esti? Ada Pak Ini Boni. Kak Rohimat sama Danang. Ya. Oh itu, jurinya semua. Iya. Emang lo nggak Ya, diajak? begitulah. Hah? Lo nggak diajak? Lo ke Wulan Bali kan itu sih. katanya. Itu sih Wulan Udah kan. nggak usah rame-rame, itu jurinya tim ahli SIPI semua, udah nggak usah rame-rame ya. Oh. Apa namanya? Apa enggak maksudnya Bang, kan, lu nggak diajakin Bang, udah gue tutup dulu Bang, ini kasihan yang menunggu Bang. oh ya udah enggak maksudnya itu aja gue usulin judul buku aja kan gue ada nerbitin dua karya barunya Mbak Sekaryo Asmara. Iya. Akulah Bandanera sama satu lagi Hotel Mo Indi itu. Kalau yang Kanti udah tahu kan, yang Kanti tinggal cerita petani itu. Udah itu aja deh. Lanjut Cak. Mantap. Oke, teman-teman di sini maaf kalau misalkan semakin malam kadang-kadang ya pembicaraan antar circle pertemanan ini menjadi semakin ini ya, membahas buku dan hal-hal seputar perpus. Oke, untuk edisi pertama Selasa Cerita Buku ini, alhamdulillah udah terselenggara. Senang sekali. Aplaus buat Mbak Hesti, aplaus buat semuanya, teman-teman. Kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Kedengeran nggak Pak? Bapak mau memberikan sambutan penutup boleh loh Pak. Sambutan Karena Pak. Pak, saya ini masih Lanjutnya 15 kilo Pak menuju rumah Pak. Mohon Lanjutnya di digantikan Pak. tempatnya Bang Win ya acaranya. Ayo, nggak di Cikini lah. Oh iya. Ntar pas peresmian baca ya. Oke, boleh. Kalau begitu dengan penuh hormat dan penuh rasa makasih buat teman-teman semua kehadirannya. Kita tutup sesi malam ini. Sampai jumpa insya Allah bulan April ya Mbak Esti ya. Siap. Take care buat semuanya. Selamat pakai tagline-nya Bang Win dong. Apa Bang? Berdaya guna baca Indonesia apa deh? Bukan. Salam baca. daya. Salam Gimana? daya baca. Huruf D sama huruf B daya baca. Ini. Ya dia. Yang literasi Sekarang yang gue bikin udah kagak ada salam literasi. Bapak literasinya udah nggak mengaku itu. Siapa? Lu. Siapa ngakuin? Iya udah dijadiin buat paling saya. Udah tambah panjang. Daya baca. Daya baca. Cak, tutup aja Cak. Lama saya. Iya, benar. Mana udah Salam daya baca Indonesia. Dah. Take care everyone. Banyak selamat Assalamualaikum. malam. In-lab ya. Ya. Amit. Recordingnya nutupnya gimana nih? Bang, gue kagak bisa nutup recordernya Bang. Gue belum pulang nih Bang. Stop.